guys, welcome back to my Triwa Podcast. Oke, kali ini gue lagi ada di salah satu kafe dan gue lagi datengin salah satu narasumber yang salah satu yang gue kenal dari Pangkalan Kerinci, di Pangkalan Kerinci wanita, ojek driver wanita. Yang udah gue kenal dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2022. Ada Bu Des Walinda. Halo Bu Des. Halo Kak Afni, selamat datang. Oh, Masya Allah. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Ibu Des nih. Iya. Ibu Des Walinda. Benar nggak Bu itu namanya? Iya, Des Walinda. Tapi kalau nama tenernya kalau di Kerinci tahu orangnya sih Des Jamba gitu. Oh gitu. Kenapa dinamain Des Jamba? Itu kayaknya Jamba itu suku deh di Ranah Minang. Jadi nama belakangnya Jamba. Jadi Des Jamba sukunya Des, namanya sukunya Jamba gitu. Oh, Ibu orang Minang. Iya. Minang mana tuh Bu? Minang Sumatera Barat. Minang. Maksudnya apa namanya? Orang Pariaman. Pariaman. Daerahnya. Daerahnya di Pariaman. Oh, Pariaman. Asli Pariaman berarti ya Bu ya. Asli. Udah lama. Terus Ibu kesini ngerantau kah? Iya. Merantau lah. Oh, dari tahun berapa tuh Bu? Dari 2005 akhir. 2005? Iya. Terus udah lama dong Bu di Riau? Udah lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. Iya. Di Riau Bu. Iya, di khususnya Kabupaten Pelalawan lah. Pangkalan Iya, Kerinci. di sini di Kerinci gitu. 14 tahun. Iya. Masya Allah. Udah lama banget ya. Jadi Iya. Bu di sini udah 14 tahun kok. Udah Penting Pangkalan Kerinci kotanya oke lah. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Oh iya Bu, terus nih ya Bu, saya mau nanya. Ibu itu pertama kali jadi driver ojek online itu dari kapan? Tahun berapa? 2000 berapa? Waktu awal-awal corona kemarin tahun berapa itu? 2019. 2020. Sekarang 2022? Iya. Bukan, 2019 kayaknya itu. 2019 Ibu. Iya, sebenarnya udah mau masuk 3 tahun ini corona dengan hari ini kan. Iya, kan? Berarti udah 3 tahun ya Bu ya? Iya, udah 2 kali puasa, nih udah 3 kali, dengan ini baru boleh orang pulang kampung kan. Iya benar. Udah lama juga berarti Ibu udah jadi driver ojek online. Terus apa namanya? Saya mau nanya apa tadi ya? Lupa nih Bu, taruh ya, kita lihat catatan dulu. Terus Ibu sebelum jadi ojek driver online ini Ibu jadi ibu rumah tangga kah atau ada pekerjaan yang lain? Kalau dari awal-awal saya ke Kerinci Bu, sebagai ibu rumah tangga iya, membantu ekonomi keluarga ya, saya berjualan. Membuat masakan di rumah, masakan ciri khas orang Pariaman, peyek kacang, kalau bahasa Pariamannya itu raki kacang gitu. Raki kacang, Masya Allah. Udang, entah ikan itu saya antarkan ke warung-warung. Untuk menambah, mencukupi, membantu ekonomi keluarga. Dulunya awal-awal di sini kan saya ngontrak. Iya. Kalau zaman dulu semuanya nggak kayak sekarang. Iya. Kan murah harga barang, murah mendapatkan duit. Kalau sekarang mahal harga barang, susah mendapatkan duit. Apalagi sekarang udah ibu-ibu menangis ya Bu ya, cabai sekarang harganya udah melambung tinggi kali. Iya. Saya pun udah sedih banget Bu. Aduh. Semoga pemerintah setempat bisalah mengakalin supaya sembako kita turun. Terus kalau boleh tahu, Ibu suka dukanya jadi driver ojek online? Kalau sukanya ya, karena saya udah terbiasa bekerja keras dari umur saya kelas 3 SD mungkin sampai SMA, udah biasa bekerja keras. Udah biasa didorong orang tua untuk bekerja keras membantu ekonomi keluarga dari dulu. Jadi kalau sukanya ya senang aja, mensyukuri aja, menikmati aja pekerjaan itu. Gitu. Iya, jalan-jalan ya Bu ya. Jalan-jalan kalau ngojek ya sambil tahu daerah lingkungan, jalan yang kecil, jalan tikus kata orang tuh kita tahu di Kerinci. Jadi tahu gitu ya yang tadi yang nggak tahu. Kalau sukanya. Kalau dukanya apa? Kalau dukanya kadang dulu saya ngojek tuh ada aplikasi ya. Nggak perlu disebutkan label aplikasinya ya.
Soalnya udah nggak ada guys. Iya, karena udah nggak ada. Udah nggak ada. Aja yang ada. Jadi kita treat aja gitu ya. Iya. Pakai aplikasi kadang tuh konsumen kita tuh pas hujan petir, saya pernah tuh ngantar makanan hujan nengok HP itu takut kena petir Iya, gitu kan. benar. Ya sukanya itu kalau hujannya dilalui. Jadi tapi ya apa namanya, kalau hujan lo ya customer juga inilah mengerti lah gitu kan Ibu. Kalau bagi yang mengerti, bagi yang enggak, apa yang tertulis di situ aja dibayarnya. Kan kita nggak bisa berbohong kalau aplikasi. Ongkosnya berapa, bayarnya berapa, dia udah tahu. Kadang uang pas saja, tapi kalau saya sendiri tidak mematokkan, tidak meminta. Kalau dikasih oke, kalau enggak ya udah, segitulah rezeki. Iya, rezeki. Namanya menikmati pekerjaan kan. Iya, benar-benar Bu. Iya, terus ada hal-hal yang nggak enak nggak nih Bu? Kalau nggak enaknya, Hal-hal yang misalnya Ibu pernah nganter orang cowok gitu, bapak-bapak, terus gimana gitu? Ada nggak? kalau untuk cowok saya ngantar itu saya lihat orangnya. Oh gitu. Saya betul kenal orangnya, baru saya antar. Tapi kalau baru masuk, saya bilang saya wanita, saya nggak ngantar orang, jadi saya tolak gitu. Oh gitu. Tapi kalau Kenal, udah tahu saya diperinci orangnya, tujuannya kemana, masih halal tempat ramai saya antar. oh gitu. Kalau untuk cowok mengantar, tapi kan saya banyaknya ngambil ke delivery makanan sama belanja ke pasar. Oh gitu. Jadi jarang buat nganter orang gitu ya Bu? Jarang, tapi mana yang kenal menelpon saya untuk ngantar. Oh gitu. Kalau yang kenal bisa diantar sama Bu Des ya. Iya, Kalau yang belum begitu kenal, Tak khusus cowok enggak saya khusus antar. cowok enggak. Jadi kalau khusus cewek masih bisa ya guys, buat orang Pangkalan Kerinci. Buat orang Pangkalan Kerinci, kalau buat khusus cewek Ibu Des masih bisa nih. Tapi kalau buat cowok, maaf nih bapak-bapak, kalau belum kenal itu mohon maaf, cari driver cowok lagi. Iya, nanti saya kasih nomor teman banyak. Banyak di sini. Jadi itu ya Bu ya. Jadi Iya. kalau buat cowok ya kita harus Dibatasi kenal dulu. lah. Dibatasi dulu, kita harus kenal dulu. Iya. Tetangga mungkin boleh lah gitu kalau Iya, bisa. tetangga. Kalau yang baru datang ya Jangan. takut juga ya Bu ya. Takut, karena Kerinci ini walaupun kita udah lama di sini ya, tapi daerahnya ada panas-panasnya gitu. Panasnya kadang kejahatan masih banyak merajalela di sini kan. Iya benar-benar. Padahal tapi di sini katanya kalau nyimpen motor di depan tuh aman loh Bu katanya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Sedangkan di jalan aja, di masjid aja diambil orang Honda. Apalagi kita di rumah di gang-gang tuh, janganlah. Jadi masih sama lah ya kayak gitu ya Bu. Namanya orang jahat makan orangnya juga ya. Enggak. Jangan kasih kesempatan. Dia jahat karena ada kesempatan kan. Iya benar kalau jangan kasih kesempatan bener Bu. Jangan kasih kesempatan kayak orang Nampak jahat. dia motor, nampak orang nggak ada, diambil. Iya. Nampak kita ngojek perempuan lemah, pura-pura minta ngantar, nanti di jalan turun daun, dibawanya Honda lah, kita kehilangan segalanya kan gitu. Iya, kehilangan Honda, kehilangan pekerjaan. Iya. Jadi lebih hati-hati aja menerima apa tadi penumpang atau konsumen tadi. Iya. Terus kalau Ibu biasanya itu paling suka dapat orderan apa? Dari nganter orang atau belanja, nganter makanan atau apa gitu? Kalau lebih saya lebih fokusnya ke delivery makanan sama belanja. Lebih suka itu ya Bu ya? Iya. Kenapa tuh Bu lebih suka itu? Kalau ngantar orang, kadang kalau dapat konsumennya yang baik, oke. Kalau yang baik, Kak antar ke sana, satu tujuan gitu kan, antar dapat duit. Ya. Kan tujuan kita cari duit, yang diharapkan kan ongkos. Ada kadang kita mendapat konsumen, Kak antarkan ke sini, nanti ke sini ya, nanti ke sini ya. Kadang tarifnya tidak sesuai. Padahal kalau menurut aplikasi setiap jarak itu dihitung. Gitu kan. Iya benar. Jadi kalau saya lebih sukanya ke delivery makanan sama belanja ke pasar. Oh gitu, ya benar-benar. Iya kalau biasanya suka gitu ya Bu. Kalau sekali jalan, nanti sekalian kesini ya Bu, sekalian kesini ya Bu. Itu tergantung orangnya. Kalau kadang orang tuh kan nggak mengerti dia kan kita singgah di mana. Yang kita jual kan tenaga kita sama jasa kita ojek ini. Benar-benar. Betul nggak? Iya. Nah, gitu. Kalau orangnya mengerti ya kita ikuti. Kadang orang nggak ada yang nggak mengerti. Gitu. Tergantung orangnya lagi ya Bu ya. Iya.
tergantung orangnya lagi. Kalau misalnya Saya tidak mematokkan harga ongkos saya sekian, tapi kebijakan penumpang tadi itu aja. Dia kan tahu tarif orang rinci kayak mana, naik beca aja dari Pasar Baru ke sini 15.000 kadang ke jalan masa banyak ojek. tujuan segitu gitu kan. Kan itu. Oke ya. Terus biasanya ibu kalau dapat tips itu paling gede berapa dari jumlah yang seharusnya uang Kalau tambahan? dapat uang tips itu nggak pernah sih. Bukan dibilang nggak pernah ya. Misalnya saya contohkan kakak misalnya, contohnya ini kakak pesan, Kak belikan saya ini. Nanti ibu singgah di sini ya, katanya. Nanti seandainya kakak kasih ongkos 30.000, itu saya rasa udah sesuai pesanan gitu. Karena gitu. kita singgah di beberapa tempat, bukan satu tempat iya, kan. benar. Nah, gitu. Jadi uang tip tuh nggak ada, kecuali dulu pernah konsumen saya seorang dokter, cukup baik ya. Iya. Oke. 4 kan? Iya 4. Nggak ada pipetnya. Iya. Oke silakan. Terima kasih. Oke lanjut ya, tadi ada iklan, jadi tadi yang kayak tadi itu berapa? Biasanya ibu dapat tips paling besar berapa? Nggak jarang saya dapat tips itu sama langganan saya yang satu itu, karena dia dokter mungkin ya, karena dia jauh juga di Evarina, kadang malam ngantar kan. Paling ongkosnya dilebihkan. Bukan uang tip, biasanya ongkosnya 25 atau 30, dikasih 50 itu aja. Dilebihkan ya, bukan uang tip. Jadi ongkosnya dilebihin gitu ya. Iya. Kalau uang tip kita bekerja masih bersih, ditaruh uang. Itu uang tip kan? Iya, Tapi benar. kalau ini untuk kakak aja lebihnya, berarti dilebihkan gitu. Ya itulah ya. Jadi Kalau uang itu tip jarang. jarang ya Bu ya. Tapi ya tetap disyukuri ya Bu ya. Harus disyukuri dan dinikmati. Karena itulah jalan Tuhan lah di rezekinya. Oh iya itulah ya, Allah ngasih rezekinya begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita harus terima. Terus biasanya ibu sehari dapat orderan berapa? Berapa orang atau berapa pelanggan? Dulu lewat aplikasi, alhamdulillah kalau lewat aplikasi dulu ya, ini dulu. Tahun berapa tuh Bu? Bukan dulu kali, tahun kemarin lah masih ada aplikasi itu tahun 2020 ya. Pas coronanya itu Iya, ya. itu pihak aplikasi itu mengapresiasi saya, itu saya yang memiliki konsumen yang terbanyak, 1.000 lebih. Tahun 2020 itu Iya, ya. karena orang takut corona, saya sendiri yang berjalan. Alhamdulillah ya Bu ya, 1.000 loh, Orang Bu. takut ke rumah sakit, tapi saya memberanikan diri. Tapi alhamdulillah Allah mengasih kesehatan ya. Alhamdulillah Ibu. Iya. Belum pernah tuh Bu yang namanya kena Covid, udah pernah belum tuh Bu? Mungkin ada ya, tapi nggak saya bawa ke rumah sakit. Saya atasi sendiri, minum Obat muda. yang ada ramuan-ramuan obat ya lah ya Bu. Makan buah banyak, itu aja dari dulu sih. Mungkin ada ya. Kita yang Tapi nggak tahu corona tangga, entah itu demam biasa karena kita lelah bekerja kan. Iya udah 1.000 Bu. Itu 1.000 dalam satu Bukan satu dalam tahun. setahun itu, dari 2000 tuh sampai 2021 lah intinya. Itu 1.000 lebih. Intinya kalau kawan-kawan tadi pihak aplikasi, saya yang memiliki pelanggan yang terbanyak gitu. Gitu. Berarti cukup bagus juga ya Bu. Tapi sekarang aplikasinya udah tutup. Sudah tutup aplikasinya. Tapi sekarang saya ojeknya offline, itu mana yang kenal dia telepon. Kadang saya nomor HP saya siarkan di sosial media. Kadang yang butuh ojek online, di anak sekolah. Nanti kalau misalnya nomor ibu saya siarkan, boleh nggak Bu di YouTube? Boleh. Untuk khusus Pangkalan Keliti yang susah driver ojek wanita mungkin. Terus kalau yang mau pesan-pesan makanan atau apa, nanti saya kasih nomornya nanti di deskripsi nanti. Bu Des baik. Kenal saya, kenal Ibu Des itu dari tahun 2020 kan ya Bu ya. Februari awal gitulah ya Bu, tahun 2020 sampai sekarang. Dan saya pun sering pakai jasanya Ibu untuk di luar dari ojek gitu ya Bu ya. Betul.
waktu saya pindahan ibu bantuin saya. Intinya apapun pekerjaan asal nggak mengganggu orang, asal nggak menguras tenaga orang, kalau kita mampu ya kita kerjakan. Itu yang saya salut, itu ojek driver wanita yang tangguh ya Bu ya, Masya Allah. Alhamdulillah dikasih kesehatan, dikasih rezeki, udah alhamdulillah banget ya Bu ya. Iya. Kalau lagi rame itu ibu dapat apa? Oh ya tadi belum jawab ya ibu. Kalau lagi rame dapat berapa? Kalau lagi ramenya, kalau zaman-zamannya ada aplikasi dapatnya bisa dapat 100.000 sih paling rendah. Karena sekarang Satu hari. Iya. Berapa jam tuh Bu? Jam kerjanya berapa? Jam kerjanya kita kan ngantar orang tuh nggak lama. Jadi banyak santai, kita nunggu aplikasi bunyi, kita jemput, kita antar kan, nanti duduk lagi bercerita-cerita dengan kawan-kawan. Jadi kerjanya tuh nggak ada yang maksa gitu. Oh jadi nyantai aja gitu. Jadi dibilang dari jam berapa ke jam berapanya, mungkin dari jam pagi sampai jam 6 sore tetap ngojek, tapi banyak santai gitu kan, karena jam kerjanya tuh nggak berjalan gitu kan. Oh gitu. Maksudnya masuk aplikasi pelanggan kita jalan. Kalau ketika dia nggak masuk ya tentu kita duduk santai kan. Iya benar. Terus sekarang kalau offline alhamdulillah ya menunggu WA lah. WhatsApp ya. Menunggu WhatsApp. Biasanya dapat dari inbox atau komentar dari Facebook. Nomor saya di Facebook juga ada. tayangan di mana-mana. Tapi nggak apa-apa kan Bu, maksudnya sampai ini belum ada yang gimana-gimana gitu. Biarpun dapat dari Facebook juga. Iya belum ada. Bahkan saya banyak yang menolak kadang karena kalau pagi itu jadwal saya udah padat ngantar anak sekolah kan. Kadang ada yang minta lagi, Kak bisa antarkan anak ini tuh. Kalau pagi saya nggak bisa lagi karena anak sekolah kan rata-rata masuknya jam sama gitu kan. Iya benar. Berarti kalau lagi rame itu kalau di aplikasi dapat 100.000-an ya Bu ya? Iya. Kalau di offline untuk sekarang ini ya karena apa ya? Karena saya menjaga si adik juga, orang udah musim sekolah ya. Jadi saya yang menerima yang offline tuh yang betul-betul saya kenal, kayak kakak, kayak yang lain-lainnya. Kalau dia ngorder satu hari itu ada mungkin 80.000, 100.000 ada, tapi enggak setiap hari gitu. Oh gitu. Kadang nggak mungkin orang tuh mesannya setiap hari kan, sekali 3 hari entah berapa. Kadang 1 hari itu nggak ada sama sekali. Oh karena ibu nggak ngojek atau emang nggak? Memang nggak ada yang nelfon gitu. Oh gitu. Jadi kalau lagi sepi ya Bu ya. Kalau lagi sepi ya sepi. Tergantung apa kita tadi. Kalau kita semangat kayaknya. Saya kalau semangat ngasihkan nomor HP WA saya tuh saya siarankan kan. Nomor saya yang butuh itu. Dia ada, tapi kalau ketika saya nggak ada semangat, mungkin ada kegiatan lainnya untuk ngojek, kadang memang nggak ada sih. Kadang saya sibuk juga kan di rumah, jaga anak, bersih rumah, apa segala macam ya Bu ya. Pokoknya harus kuat ya Bu. Oke, pesan-pesan deh buat para ojek drivernya juga, buat teman-temannya ibu atau buat para wanita yang ada semuanya di sini apa tuh? Pesannya ya buat teman-teman driver yang ada di Kabupaten Pelalawan Bangkalan Kerinci, semoga sehat selalu. Salam satu aspal. Semoga sehat selalu, orderan banyak karena kita nggak ada. Mana yang masuk aplikasi oke lah orderannya lancar, mudah-mudahan. Mana yang offline sekarang mudah-mudahan banyak yang menelpon. Amin ya murah rezeki semuanya. Alhamdulillah. Oke. Semoga itulah ya pesan-pesannya buat para driver, buat semuanya, buat wanita-wanita ya, terus berjuang ya Bu ya. Harus berjuang terus. Jadi pesannya buat para driver ojek online itu yaitu ya Bu harus semangat. Iya, semangat. Semoga mencari kita cuan. Berjuang ya Bu. Semangat mencari cuan. Sekarang tujuannya adalah cuan ya Bu. Cuan. Cuma terus buat wanita-wanita apapun pekerjaannya, apapun yang akan dilakukan, mau kita ikut orang lain, mau kita apa, intinya duit.
tidak ada hidup Iya, senang kan itu yang namanya nyanyian itu Iya. hidup senang walaupun tak punya uang itu adalah Sehebat bohong ya Bu. apapun kita, intinya duit. Kita bodoh pun kalau ada duit dihargai orang. Bener Bu, ya Allah Masya Allah. Buat wanitanya juga harus tersemangat ya Bu, buat para Kalau wanita. untuk para wanita pesannya ya tetap jaga keluarga, tetap membantu ekonomi keluarga. Karena apa? Karena suami itu hanya titipan, rezeki itu hanya titipan, kita pun semuanya titipan. Jadi intinya kita dahulukan keluarga, baru kita membantu ekonomi keluarga. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu ya, Ibu udah ngeluangin waktunya di podcast saya ini, podcast Riwah Podcast ini. Alhamdulillah kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol. Iya. Sebelumnya kita belum pernah ngobrol kayak gini ya Bu ya. Belum. karena fokus sama orderan aja lah ya Bu ya, orderan. Kerjaan kita masing-masing. Tapi ya Masya Allah, saya juga di sini banyak teman juga, jadi banyak teman, jadi banyak teman kenal sama orang, kenal sama driver. Ya, Masya Allah banget pokoknya. Ibu emang wanita tangguh lah, salah satu ojek driver online wanita yang saya temuin di sini. Sebelumnya saya di Tangerang itu kayaknya nggak pernah saya dapat ojek wanita. Yeah. Jadi pas di sini saya ketemu sama ibu, kaget pas ibu, cewek nih, ibu nih, maksudnya ibu-ibu nih. Padahal banyak cewek-cewek yang lain. Padahal banyak gitu kan. Tapi kalau di sini yang saya tahu cuma Iya. ibu. Tapi nggak tahu kalau di luar, kalau yang lainnya saya nggak tahu gitu ya. Tapi kalau di sini yang saya kenal ya ibu gitu. Jadi cukup segitu aja podcast dari gua. Semoga bermanfaat dan nanti bakal gua taruh deskripsi nomornya Ibu Des, boleh ya Bu? Boleh. Nomornya Ibu Des, jadi buat semuanya yang orang Pangkal Kerinci bisa hubungi Ibu Des. Mau itu pesen ojek online, makanan, masak belanja ke pasar itu boleh banget. Itu pas banget. Oke, dadah. Makasih ya Bu.